Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box, tempat kita ngobrolin dunia branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata, dan kali ini kita akan membahas episode yang belum pernah kita bahas sebelumnya dan agak menentang norma, karena kita akan membahas mengenai bisnis tanpa iklan. Gimana tuh caranya? Yang lebih gila lagi, di tahun ini bisnis tanpa iklan itu jadi kan nomor satu. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, kayaknya semua bisnis tuh udah pakai ads. Ya gak sih? Setuju juga. Sebelum kita ngomongin peran masa kini, yuk kita tarik napas dulu sejenak dan mundur jauh ke ribuan tahun lalu. Jadi bayangin nih, kalian ada di zaman Mesopotamia, sekitar 3000 sebelum Masehi. Para pedagang itu barter barang, jadi kita bertukar barang, kain ditukar gandum, perunggu ditukar dengan kerbau. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma tukar barang, mereka juga menciptakan reputasi. Di pasar Babilonia atau kota-kota di Jalur Sutra, pedagang yang ramah, tepat waktu, dan punya barang bagus akan dikenal lebih cepat. Dan itu semacam early branding lah kalau istilah zaman sekarang. Lalu di Tiongkok kuno, para pengrajin keramik itu biasanya akan memiliki cap khusus di dasar vas mereka karena mereka tuh jualan vas gitu ya. Nah itu tuh mirip dengan kalau istilah zaman sekarang itu logo. Nah lanjut nih kita ke Yunani dan Romawi. Ada graffiti iklan di kota-kota yang mempromosikan tentang toko roti, pertunjukan gladiator, bahkan ada jasa tukang cukur. Nah kita next ke pedagang di Arab. Di abad ke-7 sampai ke-15, kata-kata itu merupakan senjata utama bagi mereka untuk membangun trust atau kepercayaan lewat cerita, silaturahmi, dan konsistensi layanan. Semua ini adalah bentuk marketing paling awal bahkan tanpa iklan berbayar kayak sekarang. Coba dibayangin zaman dulu tuh gimana. Akhirnya nih kita next masuk ke abad ke-19. Akhirnya dunia mulai berubah, revolusi industri menciptakan barang dalam jumlah yang masif dan untuk menjualnya muncullah iklan modern. Nah kita akan membahas tentang iklan ya. Awalnya lewat koran atau pamflet juga bisa yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti stasiun, toko kelontong, toko roti, ataupun tiang-tiang di jalan. Lalu akhirnya datang radio. Iklan akhirnya mulai ada suaranya seperti brand Colgate dan Coca-Cola itu akhirnya udah mulai menciptakan iklan-iklan yang bersuara. Lalu masuk nih kita next ke era televisi. Akhirnya setelah ada televisi, iklan yang ada visualnya itu menjadi raja. Iklan mulai bersaing, bukan cuma soal informasi aja, tapi juga soal emosi, terus juga visual yang bagus. Akhirnya iklan jadi sebuah cerita dan akhirnya jadi hiburan untuk televisi ya, di televisi. Lalu masuk di tahun 1990-an, mulailah ini internet hadir. Dan di awal 2000-an, boom! Kita masuk ke era digital advertising. Ada Google Ads, ada Facebook Ads, ada YouTube, sampai sekarang ada TikTok Ads yang lagi booming banget ya. Awalnya semua itu terasa revolusioner, karena kita bisa targetin iklan ke orang yang benar-benar butuh. Terus juga biayanya itu jauh lebih murah daripada kita iklan di televisi. Dan juga yang paling memudahkan itu tuh datanya bisa kita lihat secara real time. Jadi kita bisa tahu siapa yang klik, umurnya berapa, dari mana, dan jam berapa. Semua itu terasa seperti keajaiban buat para marketer. Tapi yang perlu diingat adalah semua hal yang overuse lama-lama justru akan balik nyerang. Sekarang kita dibombardir. Buka YouTube, ada iklan. Scroll TikTok, ada sponsor konten. Baca artikel, ada pop-up window dan push notifications, minta email. Bahkan ketika kamu misalkan buka peta untuk cari jalan, seperti Google Maps gitu, malah muncul banner restoran terdekat. Padahal kamu nggak mau makan, ya kan? Dan parahnya, semua mulai terdengar similar atau mirip. Copywriting-nya sama, misalkan diskon spesial cuma hari ini. Coba sekarang gratis ongkir, webinar eksklusif hanya 49.000. Tuh gak asing kan? Pasti kamu sering dengar. Lama-lama akhirnya kita jadi kebal. Kita tahu mana iklan, mana bukan. Kita tahu mana konten yang benar-benar tulus,
mana yang dibayar. Itulah yang disebut dengan ad fatigue. Kondisi di mana audiens terlalu sering terpapar iklan sampai akhirnya ya udah nggak peduli lagi. Mereka nggak klik, nggak ingat, bahkan nggak peduli, jadi langsung di scroll aja. Bahkan muncul mulai rasa sebal, seperti musik yang diputar terlalu sering. Bahkan lagu favorit itu juga bisa bikin bosan kan, itu juga terjadi ketika kita terlalu sering terpapar oleh iklan. Bahkan ya, campaign terbaik pun bisa kehilangan efeknya jika terlalu sering dipaksakan. Dan ini jadi masalah besar bagi brand, karena di tengah suara yang semakin besar dan bising, mereka justru kehilangan koneksi dengan audiens mereka. Dan dari titik jenuh itulah muncul Zero Ads Movement. Brand akhirnya mulai balik lagi ke akar yang dagang zaman dulu. Jualan lewat relasi akhirnya, bukan lewat spanduk lagi. Terus juga di tahun 2025 ini, tren ini disebut dengan community-led growth. Atau istilah lainnya, brand yang tumbuh tanpa iklan, tapi mereka menggunakan cerita, komunitas, dan trust. Contohnya, ada produk wellness yang viral karena testimoni nyata dari komunitasnya. Jadi itu akan booming kan. Lalu ada fashion lokal yang dikenal lewat kegiatan komunitasnya, misalkan bertemu bareng-bareng gitu ya. Terus tadi itu mereka membuat webinar, jadi bukan cuma pasang billboard. Terus ada startup edukasi yang ramai bukan karena ads, tapi karena dia relatable banget di platform TikTok atau Instagram gitu. Oke, mungkin kamu bakalan mikir, kalau nggak pakai iklan, terus gimana orang tahu produk kita? Pasti kan mikir kayak gitu kan nih. Kok bisa sih bisnis tetap jalan tanpa campaign yang besar-besaran? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena konsumen sekarang itu lebih peka, lebih selektif, dan lebih kritis. Mereka itu nggak lagi cuma pengen tahu apa produknya, tapi juga siapa sih yang jual, siapa orang-orang di balik brand ini, dan apakah mereka punya niat baik atau cuma cari cuan doang. Terus apa sih visinya? Apakah brand ini cuma jual barang, atau mereka itu punya nilai, misi, atau komunitas yang ingin dibangun. Selanjutnya, siapa yang udah coba duluan? Apa teman gue udah pakai? Apa kata mereka? Bagus gak gitu. Jadi real people, real stories. Inilah alasan kenapa pendekatan bisnis tanpa iklan ini tetap bisa bekerja. Karena sebenarnya mereka itu masih promosi, tapi bukan lewat format yang maksa gitu ya. Mereka mempromosikan narasi, bukan cuma sekadar produk. Mereka menciptakan pengalaman, bukan hanya pesan. Jadi konsumen hari ini tuh lebih percaya pada cerita jujur dibanding CPA yang sok bombastis gitulah. Jadi Meta Ads atau TikTok Ads, jadi Meta Ads atau TikTok Ads udah nggak works lagi. Menurut kalian gimana? Coba komen. Mereka lebih peduli siapa yang bicara daripada seberapa sering mereka melihat iklan itu muncul. Makanya, strategi seperti ini bergantung pada 4 pilar utama. Yang pertama, bangun komunitas kecil tapi harus solid. Jadi alih-alih kamu kejar reach, dengan mulai dari depth. Komunitas ini bisa di WhatsApp group, Discord, atau bahkan circle di Instagram ya. Yang penting mereka itu harus aktif, engage, dan merasa terhubung dengan kamu. Karena satu testimoni dari anggota komunitas yang tulus dan real itu bisa lebih berpengaruh daripada 1000x. Percaya deh. Terus yang kedua, kasih ruang buat user untuk sharing pengalaman mereka. Jangan dikontrol untuk baca ini, baca itu. Jangan kasih mereka script. Biarin aja mereka cerita versi mereka sendiri. Suka dukanya, kegagalannya, sukses story-nya. Orang lebih suka denger review dari sesama pengguna dibanding dari brandnya sendiri. Yang ketiga, tampilin cerita nyata, bukan visual yang palsu. Jadi nggak usah lah cari-cari spot foto atau campaign yang terlalu kinclong atau dipoles. Gunain aja foto dan video dari real user di kehidupan sehari-hari mereka. Karena keaslian sekarang itu punya value yang jauh lebih tinggi dari estetika itu sendiri. Yang keempat nih, yang terakhir, bikin konsumen merasa jadi bagian dari sesuatu, bukan cuma target kamu. Kita hidup di era FOMO dan craving for belonging. Jadi konsumen itu ingin banget merasa terlibat,
Teknik punya peran, bukan sekedar disuruh beli, tapi diajak diskusi, dikasih ruang kontribusi, bahkan ikut membentuk arah brand. Dan disinilah keajaiban akhirnya terjadi. Ketika konsumen merasa jadi bagian dari brand, mereka dengan senang hati akan cerita ke orang lain, tanpa diminta, tanpa dibayar. Mereka akan jadi advokat, bukan cuma pembeli. Pasti mereka akan suggest teman-temannya untuk membeli produk ini tanpa paksaan dari brand tersebut. Makanya strategi tanpa iklan ini bisa sukses besar. Karena yang mereka bangun bukan awareness lagi, tapi adalah connection. Dan koneksi seperti yang kita tahu adalah mata uang paling berharga di dunia masalah modern saat ini. So, marketing akhirnya kembali ke akarnya, hubungan dan kepercayaan. Sama seperti pedagang jalur sutra yang dikenal karena kejujurannya, atau pengrajin Cina yang dikenal karena tandanya, brand modern juga harus punya nilai, bukan cuma noise. Menurut kamu, proyeksi di dunia marketing di masa depan akan seperti apa? Coba komen. So, terima kasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan follow our social media account. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.